Halo Sobat Teknopedia, selamat datang di program Teknopedia. Bersama saya Bubu, Bubu akan memberikan informasi dan fakta menarik mengenai teknologi yang ada di dunia. Informasi pertama kita dari alat komunikasi yang bernama handphone. Handphone. Ya handphone, siapa sih zaman sekarang yang tidak mengenal handphone? Handphone merupakan alat komunikasi elektrik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Biasanya handphone ini akan diletakkan dalam rumah atau diletakkan di tempat umum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan. Handphone yang tadinya hanya bisa digunakan pada suatu tempat saja, bahkan tidak bisa dibawa kemana-mana, kini sudah bisa digunakan di tempat yang berbeda-beda dan bisa dimasukkan ke dalam tas, juga saku, baju, atau celana. Handphone itu sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang yang bernama Martin Cooper. Oleh sebab itu, handphone yang pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper bisa dibilang sebagai handphone generasi pertama. Setelah muncul handphone generasi pertama, tahun-tahun berikutnya muncullah generasi baru dan hingga saat ini. Meskipun handphone mempunyai banyak sekali manfaat, terutama dapat memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi sebaiknya jangan terlalu sering bermain handphone karena bisa mengganggu kesehatan kita. Alangkah baiknya gunakan handphone dengan baik agar kesehatan kita tidak terganggu. Pada informasi kedua kali ini, kita akan membahas tentang AI. Kalian pasti pernah menggunakan search yang Google untuk mencari informasi, dan juga mungkin pernah melihat Google memprediksi kata-kata selanjutnya yang akan kalian ketik. Nah, prediksi tersebut adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau biasa disebut AI. AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer Profesor John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti searching, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Di dunia pendidikan, penggunaan AI dapat membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Selain itu, kecerdasan buatan di masa depan mengarah ke professional learning. Nantinya, pembelajaran tidak hanya memperhitungkan aspek kognitif dan efektif, namun juga memperhitungkan kebiasaan siswa sehari-hari. Di bidang kesehatan, inovasi teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Selain itu, AI di bidang kesehatan memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi pusat kesehatan atau dokter.
Pada informasi ketiga, kali ini Bubu akan membahas tentang komputer. Kalian pasti tidak asing dengan kata komputer di kehidupan sehari-hari. Komputer merupakan perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Kita mungkin telah mengetahui bahwa kita dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan lain-lain. Bagi kebanyakan mayoritas seorang pasti berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Padahal komputer berwujud dalam banyak bentuk dan ukuran. Yang pertama, kita bahas adalah komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer ini dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, yaitu kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Dan yang kedua yaitu komputer laptop. Mungkin kalian familiar dengan komputer laptop yang disebut laptop. Laptop adalah komputer dengan daya listrik berupa baterai yang dimana laptop lebih portabel yang mudah digunakan di mana saja. Yang ketiga, kita akan membahas komputer server. Server adalah komputer yang mengolah permintaan-permintaan informasi dari komputer lain yang terhubung dengan jaringan komputer. Sebagai contoh, kapanpun kita menggunakan internet, maka kita sedang melihat informasi yang tersimpan di server. Organisasi juga menggunakan komputer server untuk menyimpan dan berbagai berkas secara internal. Komputer pribadi dibuat dalam bentuk utama yaitu PC dan Mac. Keduanya sama-sama berfungsi namun mereka memiliki bentuk dan cara pemakaian yang berbeda. Personal PC. Komputer ini dimulai dengan komputer IBM PC yang dikenal pada tahun 1981. Perusahaan lainnya mulai menciptakan komputer yang serupa disebut dengan IBM PC Compatible disingkat dengan PC. Mac. Komputer Mac dikenal pada tahun 1984 yang merupakan komputer pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer tersebut memiliki tatap muka grafis atau disebut GUI. Di sistem komputer, memori adalah urutan bit, masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisi salah satu, dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Pemrosesan unit pengolahan pusat atau CPI berperan untuk memproses perintah yang didirikan oleh pengguna komputer, mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storage untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait. Lanjut pada bagian keempat ini, Bobo akan membahas teknologi mengenai kamera. Halo sobat, perjalanan teknologi kamera dari masa ke masa sangatlah menakjubkan. Dimulai dari pengambilan gambar sederhana melalui teknologi kamera obscura, hingga menjadi kamera digital dan kamera handphone yang sering kita temukan belakangan ini. Mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi dari masa ke masa memang mengasyikkan. Kita dapat mengantisipasi kemajuan yang terjadi dalam dunia fotografi. Apalagi di era digital ini. Kamera obscura, bahasa Latin ruangan gelap, adalah fenomena optik yang terjadi saat gambar objek di sisi lain layar diproyeksikan melalui lubang kecil di layar itu dan bentuk terbalik.
Teknologi ini awalnya dikembangkan oleh ilmuwan dari masa ke masa Islam bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Meskipun konsep ini sudah ada jauh sebelumnya melalui filsuf asal Cina bernama Mozi. Al-Haytham menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Al-Manazir untuk menjelaskan teorinya mengenai optik termasuk percobaannya meneruskan cahaya ke lubang kecil ke ruangan gelap. Awalnya teknologi ini digunakan untuk membantu menggambar karena belum ada media untuk menyimpan hasil fotonya. Kamera paling awal berukuran ruangan dengan ruang untuk satu orang atau lebih di dalamnya. Hingga pada tahun 1620, Johannes Kepler mengembangkan penemuan Al-Haytham. Lalu dia menemukan lensa negatif dan positif untuk meningkatkan fungsi kamera, sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar, sebuah prinsip yang digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern. Pada tahun 1857 orang-orang mulai beralih dengan teknologi kamera baru yang disebut kamera Glick atau kamera plat kering yang diciptakan oleh Desri van Monthoven sejak tahun 1855. 14 kemudian, kamera plat kering dimodifikasi oleh Richard Lech-Madoff yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih baik saat melakukan pengambilan gambar. Perkembangan teknologi kamera jenis ini terus berjalan hingga pada tahun 1878 saat ditemukannya emulasi gelatin yang mampu meningkatkan sensitivitas kamera sehingga kamera bisa mengambil gambar secara lebih spontan. Kamera Kodak mungkin adalah kamera yang paling mudah dikenali, apalagi untuk kamu yang lahir pada tahun 80-90-an. Tapi ternyata teknologi ini sudah dikembangkan sejak beberapa abad sebelumnya loh. Sejak 1885 oleh George Eastman yang memulai produksi film kamera, yang kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada 1888 sampai 1889. Nah, kamera film inilah yang dikenal dengan nama kamera Kodak yang terus kita kenal sampai sekarang. Kamera ini lebih canggih lagi dari sebelumnya karena hanya terdiri dari satu buah lensa fokus dan satu shutter speed. Selain itu, Eastman juga mengembangkan kamera film dengan berbagai model termasuk berbentuk kotak dan kamera lipat. Kamera dengan resolusi tinggi biasanya memiliki jumlah piksel yang lebih banyak. Jadi, foto dan video yang dihasilkan akan terlihat lebih jernih dan detail. Misalnya, kamera dengan resolusi 20 megapiksel atau lebih. Kamu bisa mendapatkan foto-foto yang bagus dengan kamera ini, terutama untuk dipajang atau dicetak dalam ukuran besar. Sementara itu, kamera profesional biasanya memiliki fitur dan kontrol yang lebih lengkap. Kamu bisa mengatur berbagai pengaturan seperti kecepatan rana, ISO, dan lain-lain, sehingga kamu bisa menghasilkan foto dan video dengan hasil yang sesuai dengan keinginanmu. Kamera profesional ini cocok untuk kamu yang ingin menjadikan fotografi sebagai hobi atau pekerjaanmu. Kamera punya banyak bagian, seperti lensa untuk fokus dan sensor buat mengambil gambar. Ada kamera biasa untuk selfie, kamera DSLR untuk fotografi yang lebih serius, dan kamera mirrorless juga ada. Jadi, dengan kamera, kita bisa tangkap momen bahagia kita. Jenis kamera ada banyak, mulai dari kamera digital, kamera DSLR, kamera mirrorless, kamera action, dan masih banyak lagi, bergantung pada kebutuhan. Inilah yang bisa disampaikan tentang kamera masa dulu dan masa kini. Itulah beberapa informasi tentang teknologi di masa kini, dimulai dari handphone, AI, atau alat kecerdasan buatan, jenis-jenis komputer, dan teknologi kamera. Gak kerasa ya, Bubu sudah menemani kamu selama 15 menit. Ini waktunya Bubu pamit sama kalian semua.
Semoga informasi yang Bubu berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian ingin tahu tentang fakta-fakta menarik mengenai teknologi di dunia, Teknopedia bersama aku Bubu. Sampai jumpa, terus saksikan di episode selanjutnya.